Jumlah data kasus COVID-19 untuk Provinsi Maluku terus mengalami penambahan berdasarkan data yang dikeluarkan langsung Tim Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Pada Senin 13 April, terjadi penambahan pasien positif COVID-19 dari sebelumnya 12 orang menjadi 14 orang. Ketua Harian Gugus Tugas Pencegahan Penanganan COVID-19 Provinsi Maluku, Kasrul Selang di Kantor Gubernur Maluku mengatakan, sesuai informasi yang berhasil dihimpun, penambahan 2 pasien positif berasal dari Kota Ambon. Sesuai hasil tes menggunakan metode Polymerase Chain Reaction PCR di Balai Teknik Kesehatan Lingkungan Pengendalian Penyakit kelas 2 Ambon. Dari total 14 pasien yang telah dinyatakan positif COVID-19 di Maluku, 1 dinyatakan sembuh, sedangkan sesuai data 2 warga yang telah dikonfirmasi positif adalah pasien yang berasal dari Kota Ambon. Dengan demikian, total pasien positif yang berasal dari Kota Ambon berjumlah 9 orang. Sementara Maluku Tengah 3 orang dan Kabupaten Seram bagian Barat 1 orang. Hari ini kita penambahan terkonfirmasi 2 orang lagi yang positif. Ini sebagai hasil tracking dari pasien 02 yang kita sebutkan pasien 02 yang kemarin ibu yang berumur 74 tahun. Sekalian kami mengklarifikasi yang kami maksudkan Oma itu adalah sebutan dari orang tua perempuan, bukan negeri Oma. Sekali lagi bukan negeri Oma ya. Sekalian kami mengklarifikasi itu. Ini pasien dari pasien 02 kita tracking. Ada penambahan 2. Jadi dari pasien 02 sudah terkonfirmasi hasil tracking ada 5 orang. Dan 2 orang ini kita bawa ke diklat kita untuk dirawat dan seterusnya. Data yang dihimpun pada Posko Tim Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Maluku. Untuk pasien dalam pengawasan PDP di Maluku, sebanyak 9 orang yang tersebar pada Kota Ambon 4 orang, Kabupaten Buru 2 orang, Bursel 1 orang, Kota Tual 1 orang, dan Maluku Tenggara 1 orang. Untuk orang dalam pengawasan atau ODP saat ini masih tetap sebanyak 131 orang. Dengan daerah penyebaran antara lain Kota Ambon 43 orang, Maluku Tengah 2 orang, SBB 6 orang, SBT 5 orang, Buru 54 orang, Bursel 2 orang, Malra 2 orang, Kota Tual 3 orang, KKT 6 orang, serta Kepulauan Aru 7 orang. Pemerintah Provinsi Maluku menjamin seluruh stok kebutuhan bahan pokok tersedia hingga 2 bulan ke depan, walaupun ada sedikit kenaikan pada beberapa jenis bahan pokok yang dijual para pedagang saat ini di Maluku. Hal ini disampaikan langsung Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku, Lutfi Rumbia, yang diwawancarai tim DMS Media Group di kantor Gubernur Maluku pada hari Senin 13 April. Ia menjelaskan ketersediaan stok kebutuhan bahan pangan berupa sembako yang ada di Maluku saat ini tercukupi hingga 2 bulan ke depan. Namun diakuinya saat ini terdapat beberapa stok kebutuhan bahan pokok yang berkurang sehingga mengakibatkan adanya sedikit kenaikan harga pada barang seperti gula, bawang merah, bawang putih, dan beberapa barang lainnya. Namun dirinya memastikan masyarakat tidak perlu khawatir tentang kekurangan stok barang. Hal ini dikarenakan pengiriman barang kebutuhan pokok masyarakat dari luar Maluku seperti Surabaya, Makassar, dan beberapa wilayah lainnya akan tetap berjalan seperti biasanya. Saat ini sejumlah kebutuhan pokok masyarakat seperti gula dan lainnya tengah dalam perjalanan dengan menggunakan kapal laut dan dipastikan dalam beberapa hari ke depan akan tiba di Maluku. Sementara disinggung soal ketersediaan stok beras di Maluku, terutama jelang Ramadan dan Idul Fitri, Rumbia mengatakan untuk beras saat ini tersedia dalam jumlah banyak dan dapat bertahan hingga 3 bulan ke depan. Beras kita masih cukup banyak. Beras dolok banyak. Yang nggak kurang cuma gula. Tapi gula itu menurut dari Bulog sudah lagi dalam perjalanan dari Makassar dan dari Jakarta ke Maluku. Kalau beras untuk berapa lama ini Pak? Kira-kira? Beras ya 2-3 bulan masih cukup banyak. Kira-kira selama musim puasa ini menjelang puasa ini aman Pak? Stok kita aman. Memang stok kita aman, tapi ada beberapa yang mengalami kenaikan, misalnya gula pasir, kemudian bawang merah, bawang putih,
Tapi kan itu kan karena kalau kapal udah masuk, kemudian stoknya banyak, pasti kan dia menurun. Masyarakat diminta tidak perlu khawatir dan panik karena semua bahan kebutuhan pokok tetap aman dan selalu tersedia, dan kini beberapa jenis bahan pokok yang mengalami kelangkaan dalam proses pengiriman ke Maluku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada 11 kabupaten kota di Provinsi Maluku. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon melakukan penertiban belasan lapak di lokasi Pantai Losari, tepatnya yang berada di atas trotoar yang seharusnya digunakan warga untuk berjalan kaki. Pantauan tim DMS Media Group di Pantai Losari pada hari Senin 13 April, Pantai Losari Mardika Kota Ambon, belasan lapak harus diangkut dengan menggunakan truk Satpol PP Kota Ambon dalam rangka menata kota serta memastikan kebersihan tetap terjaga di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang saat ini tengah merebak di seluruh Indonesia termasuk Kota Ambon. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon, Josias Lopis, saat ditemui di ruang kerjanya menjelaskan kegiatan yang dilakukan oleh anggota Satpol PP Kota Ambon merupakan rutinitas yang rutin dilakukan setiap hari pada setiap lokasi dalam kota termasuk di lokasi Pantai Losari. Dikatakannya khusus untuk pedagang kaki lima yang berjualan di lokasi Pantai Losari pada malam hari, ada kebijakan bagi mereka dibolehkan berjualan. Namun ketika selesai, maka wajib membersihkan lapak dari lokasi Pantai Losari. Namun fakta yang ditemukan di lapangan saat anggota Satpol PP melakukan patroli, mereka menemukan masih banyak lapak milik pedagang yang dibiarkan begitu saja. Oleh karena itu, langkah tegas diambil dengan melakukan penertiban bagi para pemilik lapak, termasuk juga ada beberapa pedagang yang melakukan lapak mereka di siang hari pada lokasi Pantai Losari yang seharusnya tidak diperbolehkan. Seluruh lapak yang ada di lokasi tersebut diangkut dengan menggunakan mobil truk milik Satpol PP Kota Ambon. Langkah ini dilakukan guna menciptakan ketertiban dan kebersihan pada wilayah Pantai Losari di tengah-tengah merebaknya pandemik virus COVID-19. Ada regulasi yang ditugaskan untuk melihat semua kota yang dalam Kota Ambon ini, apa itu pelanggaran-pelanggaran perda, termasuk lapak-lapak yang sementara sudah pagi atau siang masih berada di trotoar untuk dibersihkan. Jadi bukan di lokasi situ saja? Bukan, di mana saja dalam Kota Ambon, kalau ada temuan langsung kita ambil tindakan. Itu salah satu juga untuk menertibkan PKL dan menjaga ketertiban dan kebersihan kota. Penertiban lapak oleh Satpol PP Kota Ambon bukan hanya pada lokasi Pantai Losari saja, namun di seluruh lokasi yang dianggap tidak sesuai dan menyalahi aturan serta ketentuan yang telah dibuat oleh pemerintah Kota Ambon sebagai lokasi yang bebas dari lapak milik para pedagang kaki lima. Warga Desa Batu Merah, Pandan Kasturi, dan Hatiwe Kecil saat ini mengalami krisis air bersih yang berkepanjangan akibat musim kemarau serta minimnya pasokan air dari PDAM dan DSA sebagai penyedia air bersih di Kota Ambon. Saat ini pemerintah Kota Ambon melakukan langkah antisipasi dengan mengirimkan beberapa mobil tangki untuk membagikan air bersih kepada warga. Dinilai tidak dapat menyelesaikan persoalan krisis air bersih karena hanya berlaku jangka pendek dan tidak semua warga dijangkau. Ini dikemukakan langsung anggota Komisi 3 DPRD Kota Ambon, Yusuf Wali. Ditegaskan Yusuf, pemerintah Kota Ambon harusnya mengupayakan langkah lain, yakni membuat sumur bor pada wilayah yang lebih fokus mengalami krisis air bersih. Jika pemerintah tidak memiliki anggaran, maka penganggarannya bisa menggunakan dana CSR dengan melibatkan perusahaan BUMN yang ada di Kota Ambon. Menurutnya, penanganan krisis air bersih menjadi bagian penting yang harus mendapatkan perhatian pemerintah Kota Ambon di tengah pandemi COVID-19 yang tengah mewabah di Kota Ambon. Seiring dengan himbauan pemerintah untuk mencuci tangan menggunakan air bersih, sementara sebagian warga kesulitan mendapatkannya. Oleh karena itu, selaku anggota DPRD Kota Ambon, dirinya meminta perlu adanya keseriusan pemerintah kota melihat persoalan krisis air bersih sebagai persoalan penting di tengah-tengah masyarakat yang perlu diselesaikan secepatnya. Kalau hari ini upaya pemerintah Kota Ambon
dengan menyuruh mobil tangki milik BPBD membawa air ke masyarakat, sudah barang tentu itu bukan solusi untuk jangka panjang. Apalagi tidak bisa menyentuh semua masyarakat. Jadi ada solusi lain sebenarnya. Pemerintah bisa mengupayakan melakukan sumur bor di titik-titik yang lebih fokus terkonsentrasi pada wilayah yang kesulitan air bersih. Dana CSR bisa digunakan jikalau pemerintah Kota Ambon memang betul-betul tidak memiliki anggaran untuk tanggap darurat bencana air bersih. Kalau hari ini anggaran hanya digunakan untuk penanggulangan COVID-19, sudah barang tentu pihak perusahaan BUMN bisa dilibatkan dalam mencari solusi tersedianya air bersih di masyarakat. Dalam pemberitaan sebelumnya, perusahaan air minum milik pemerintah Kota Ambon, PDAM, serta salah satu perusahaan swasta yakni DSA yang menyediakan air bersih bagi warga di Kota Ambon dan sekitarnya mengalami penurunan produksi air bersih. Yang mengakibatkan debit air tersedia semakin berkurang hingga 50% dari biasanya. Hal ini memicu penyaluran air ke rumah-rumah warga menjadi berkurang dari biasanya sehingga warga mengalami kesulitan akan air bersih dalam beberapa bulan terakhir. Pemerintah Maluku Tengah menunda jadwal seleksi kompetensi bidang SKB calon pegawai negeri sipil CPNS diakibatkan karena pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Penundaan ini hingga adanya surat keputusan seleksi lanjutan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) yang ditujukan kepada panitia seleksi di Kabupaten Maluku Tengah. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Maluku Tengah, Siti Saumena, saat diwawancarai tim DMS Media Group di ruang kerjanya Senin 13 April. Ia menjelaskan seleksi kompetensi bidang untuk CPNS khusus di Kabupaten Maluku Tengah yang berjumlah 200 orang direncanakan berlangsung pada minggu ketiga bulan Maret bagi seluruh CPNS di Kabupaten Maluku Tengah ditunda hingga adanya pemberitahuan selanjutnya dari pemerintah pusat. Penundaan seleksi CPNS di Kabupaten Maluku Tengah ini berdasarkan surat edaran Kementerian PAN-RB yang tertuang dalam surat nomor B/M-SM.M.01.00/2020 tanggal 17 Maret 2020 ditandatangani langsung oleh Menteri PAN-RB Cahyokumolo. Soemena mengatakan sampai saat ini panitia seleksi CPNS di Kabupaten Maluku Tengah belum mengetahui dan tetap menunggu informasi kelanjutan tahapan seleksi kompetensi bidang CPNS tahun 2019 dari Kementerian di Jakarta. Untuk itu kepada semua calon yang mengikuti seleksi dimintakan untuk tetap menunggu dan terus belajar sehingga pada saatnya nanti dapat mengikuti seleksi dengan baik. Menurutnya penundaan yang terjadi ini bukan hanya di Kabupaten Maluku Tengah tapi di seluruh Indonesia akibat pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini. Oleh karena itu pihaknya hanya bisa menunggu instruksi lanjutan dari pemerintah pusat. Sedianya seleksi kompetensi bidang itu dilaksanakan di minggu ketiga bulan Maret. Namun karena tertumbuk dengan masalah COVID-19 yang sementara ditangani secara nasional oleh pemerintah, maka untuk seleksi kompetensi bidang ini diundurkan lewat surat edaran Menpan yang sudah disampaikan kepada kami beberapa waktu lalu. Jadi untuk seleksi kompetensi bidang ini kita hanya menunggu sampai kapan itu waktunya belum ditentukan. Insya Allah untuk Maluku Tengah yang mengikuti seleksi kompetensi bidang ini ada 200 peserta seleksi. Dijelaskannya SKB adalah seleksi tahapan berikut di mana jika pelamar lolos dari seleksi kompetensi dasar dan seleksi SKB ini akan meliputi tes potensi akademik, tes praktik kerja, bahasa asing, fisik, psikotes, dan wawancara. Untuk itu, sebanyak 200 CPNS yang akan mengikuti seleksi kompetensi bidang di Kabupaten Maluku Tengah dimintakan selalu menjaga kesehatan, belajar lebih giat karena tes SKB merupakan salah satu tes yang paling menentukan nilai kelulusan CPNS tersebut.
Seluruh rutinitas pelayanan khusus bagi kapal milik PT Pelni untuk sementara ditutup dan tidak menerima kedatangan setiap orang dengan menggunakan kapal Pelni bersandar di Pelabuhan Yosudarso, Kota Tual, sesuai surat persetujuan bersama Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun dan Wali Kota Tual, Adam Rahayaan, untuk menutup sementara Pelabuhan Yosudarso, Kota Tual dari aktivitas pelayaran kapal Pelni. Keputusan ini dikeluarkan melalui surat persetujuan bersama nomor 525-1/2221-Setda dan nomor 552-1/900 tentang pemberhentian sementara pelayaran kapal penumpang PT Pelni dan PT ASDP di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual. Wali Kota Tual Adam Rahayaan kepada tim DMS Media Group menjelaskan, selaku Wali Kota dirinya telah menandatangani surat persetujuan bersama dengan Bupati Maluku Tenggara yang pada intinya menghentikan sementara pelayaran kapal penumpang milik PT Pelni dan ASDP yang menyinggahi Pelabuhan Yosudarso dari 15 April hingga 31 Mei 2020. Langkah ini diambil, kata Wali Kota Tual, sebagai bentuk antisipasi masuknya orang dari luar, terutama mereka yang datang dari Pulau Jawa dan Sulawesi ke Maluku Tenggara dan Kota Tual, guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di wilayah Maluku Tenggara dan Kota Tual. Sementara untuk kapal barang dan kapal perintis masih diizinkan untuk tetap bersandar dan melakukan rutinitas bongkar muat pada Pelabuhan Yosudarso, Kota Tual. Disinggung soal bandara, apakah juga dilakukan hal yang sama? Kata Wali Kota, untuk bandara masih tetap dibuka. Ya, kita minta untuk pembatasan wilayah. Pembatasan wilayah, artinya bawa kapal Pelni sementara untuk tidak masuk gitu? Iya, nanti kan sampai tanggal 31 Mei kalau tidak salah surat kita. Jadi pihak kedua pemerintah daerah membatasi, minta Pelni supaya kapal Pelni batas tanggal 31 Mei. Ya, kapal penumpang ya. Tetap. Tapi untuk kapal barang tetap. Untuk kapal untuk antar pulau juga tetap, kayak kapal perintis, kur, Tamtayando tetap. Untuk perhubungan udara seperti pesawat? Udara masih jalan. Senada dengan Wali Kota, hal yang sama juga ditegaskan langsung Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun. Dikatakan kebijakan bersama dengan Wali Kota Tual untuk menutup sementara Pelabuhan Yosudarso, kapal-kapal milik PT Pelni guna memberikan rasa aman bagi masyarakat Maluku Tenggara dan Kota Tual. Isi suratnya itu hanya meminta supaya kapal penumpang untuk sementara ya jangan bawa penumpang dulu ke sini. Yang kedua, kalau kapal barang itu tetap. Terus antar kabupaten ya jangan dulu. Kalau misalkan antar Kota Tual, Maluku Tenggara, ke besar, ke kecil, Pur, Tamtayando ya itu jalan. Artinya di sementara itu kapal ini di stop ya, dimasuk dulu ya? Ya di stop dulu sementara lah. Keputusan ini diambil setelah banyak sekali penumpang yang berasal dari daerah endemik masuk ke Kota Tual dan Maluku Tenggara. Langkah ini juga disebut sebagai salah satu bentuk memutus mata rantai COVID-19. Surat keputusan itu ditandatangani oleh Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun dan Wali Kota Tual Adam Rahayaan, di mana beberapa poin penting dalam surat persetujuan bersama diantaranya penghentian sementara kapal penumpang milik Pelni dan ASDP dari dan ke Malra dan Kota Tual. Penutupan dimulai dari tanggal 15 April hingga 31 Mei mendatang. Selain itu, untuk hal-hal yang bersifat penting dan mendesak khusus angkutan logistik dan barang di Pelabuhan Yosudarso, Kota Tual masih diperbolehkan dengan mempertimbangkan protokol pencegahan penularan wabah COVID-19. Khusus untuk pelayaran dengan menggunakan kapal motor feri yang melayani penumpang dan distribusi barang antar pulau dalam wilayah Malra dan Kota Tual tetap beroperasi seperti biasa dengan tetap mempedomani protokol pencegahan COVID-19. Jajaran TNI Polri membuka dapur umum yang menyediakan makanan siap saji untuk dibagikan kepada ratusan pengemudi becak dan sopir angkutan umum serta masyarakat yang berekonomi lemah di Pantai Losari, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.
Pantauan tim DMS Media Group pada Selasa 14 April, Dapur Umum TNI Polri tepatnya di depan kantor Koramil Sirimau terlihat ratusan pengemudi becak, supir angkot serta warga masyarakat sekitar lokasi rela antri untuk mendapatkan makanan siap saji yang dibagikan anggota TNI dan Polri yang dipimpin langsung oleh Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Leo Surya Nugraha Simatupang, didampingi oleh Dandim 1504 Ambon. Kapolresta Pulau Ambon Leo Surya Nugraha Simatupang di sela-sela kegiatan pembagian makanan kepada tim DMS Media Group menuturkan, kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian seluruh anggota TNI Polri terkhusus di Kota Ambon dalam membantu masyarakat, terutama mereka yang merasakan langsung dampak akibat pandemi COVID-19. Dikatakan Kapolresta, kegiatan pembagian makanan siap saji telah dilaksanakan sebelumnya pada lokasi depan Pelabuhan Yosudarso, dan untuk hari ini lokasi pembagian makan di depan Pelabuhan Slamet Ria di kawasan Pantai Losari Ambon. Diharapkan langkah membuka dapur umum oleh TNI Polri sedikit dapat membantu masyarakat dalam kondisi dan situasi yang dihadapi saat ini. Disinggung soal beberapa lama kegiatan dapur umum ini akan berlangsung, secara tegas dikatakan Kapolresta, pihak kepolisian dan TNI akan tetap melaksanakan kegiatan ini sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, dan nantinya lokasi pembukaan dapur umum juga akan menyasar lokasi-lokasi lain di Kota Ambon. Sesuai perintah dari pimpinan kami dari TNI Polri bahwa kami diminta peka kepada masyarakat khususnya yang ekonominya terganggu dengan ada penyebaran COVID ini, sehingga memang sasarannya adalah untuk masyarakat yang tidak mampu. Ya, dalam hal ini mungkin kita lihat di sini mungkin dari saudara-saudara kita yang membawa becak, guru-guru di pelabuhan, dan tukang ojek dan lain sebagainya. Ini yang menjadi sasaran kegiatan dapur umum kami. Pemberlakuan program social distancing maupun physical distancing oleh pemerintah memberikan dampak yang sangat luas di tengah masyarakat, terutama pekerja sektor informal, mulai dari para pedagang, sopir angkot, tukang becak, tukang ojek, para pengusaha lainnya, di mana penghasilan mereka setiap hari mengalami penurunan sangat drastis. Hal inilah yang mendorong institusi TNI Polri di Maluku, terutama di Kota Ambon, membuka dapur umum yang diperuntukkan khusus kepada warga kota yang mengalami dampak langsung akibat pandemi COVID-19, yakni menurun secara drastis penghasilan mereka setiap hari. Pemerintah Kota Ambon tetap melakukan kegiatan perkantoran seperti biasanya, namun diatur dan disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh masing-masing kepala dinas secara bergiliran. Pantauan tim DMS Media Group di Balai Kota Ambon pada hari Selasa 14 April terlihat rutinitas perkantoran berjalan tidak seperti hari biasanya. Pelayanan hanya dilakukan oleh beberapa pegawai yang masuk kerja. Warga yang hendak melakukan pengurusan surat-surat harus dengan sabar karena diatur sesuai antrian, dan warga pun tetap menjaga jarak saat masuk ke dalam ruangan. Sekretaris Kota Ambon saat diwawancarai terkait rutinitas perkantoran saat ini, dirinya menjelaskan rutinitas kerja bagi para pegawai pemerintah Kota Ambon diatur secara bergiliran pada setiap dinas dan instansi masing-masing. Sesuai aturan, seluruh aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Kota Ambon, khusus untuk level 1 yang setara dengan kepala dinas serta level 2 tetap kerja di kantor seperti biasanya. Sementara bagi pegawai lain diatur secara bergiliran. Diakuinya, kapasitas sebagai sekretaris Kota Ambon dan disebut sebagai kepala kantor, maka wajib untuk tetap berkantor seperti biasa guna memberikan pelayanan bagi masyarakat. Ditambahkannya, pelayanan di kantor Balai Kota Ambon dimulai jam 10 pagi dan berakhir pada jam 2 siang. Hal itu berjalan seperti biasa kecuali dinas teknis misalnya pemadam kebakaran, BPBD, serta dinas kesehatan. Kerja pegawai di rumah. Ya, dia inti itu yang kerja di rumah itu adalah bukan level 1 dan 2. Jadi level 1 itu level kepala dinas, kepala kantor, kepala bagian, dan di bawahnya. Nah, sisanya secara bergilir mereka masuk melaksanakan aktivitas. Jadi roda pemerintahan tetap berjalan. Ya. Nah, karena itu, karena saya dalam kapasitas sebagai sekretaris kota,
dan disebutkan juga sebagai kapal kantor, saya standby. Pelayanan mulai jam 10 pagi sampai nanti jam 2 siang, ya. Dan itu berjalan seperti biasa. Lebih lanjut ditambahkannya, selama berada di rumah, ASN dapat melaporkan hasil pekerjaannya kepada pimpinan masing-masing, serta dilarang bepergian ke tempat umum, tempat hiburan, dan keluar daerah. Setiap pimpinan perangkat daerah dapat melakukan pembagian kehadiran atau jadwal piket terhadap jenis pekerjaan, seperti pemadam kebakaran dan penyelamatan, satuan polisi Pamong Praja, pelayanan kesehatan, sekolah, dan pelayanan publik lainnya. Kapal milik PT Pelni KM Ngapulu adalah kapal milik PT Pelni yang terakhir diizinkan bersandar di Pelabuhan Yosudarso Kota Tual pada Selasa pagi 14 April dengan jumlah total penumpang sebanyak 1.114 orang sesuai data manifest milik PT Pelni. KM Ngapulu bersandar di Pelabuhan Tual pukul 7:15, namun para penumpang baru bisa diturunkan dari kapal pada pukul 8. Pantauan tim DMS Media Group di Pelabuhan Tual, para penumpang yang turun mendapat pemeriksaan secara ketat dan intensif, mulai dari pemeriksaan tekanan suhu tubuh oleh tim gugus tugas penanggulangan dan pencegahan virus corona COVID-19 Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara yang dilengkapi dengan alat pelindung diri dari masing-masing petugas. Kapolres Maluku Tenggara Alvaris Patiwael kepada tim DMS Media Group menuturkan pihaknya Polres Maluku Tenggara dibantu oleh anggota TNI dan para petugas kesehatan yang tergabung dalam tim penanganan COVID-19 langsung melakukan tugas pemeriksaan kepada seluruh penumpang yang turun di Pelabuhan Yosudarso Kota Tual. Dirinya memastikan seluruh penumpang yang turun semuanya menjalani pemeriksaan ketat oleh tim. Sementara proses turun juga diatur secara tertib dengan tetap menjaga jarak dari setiap penumpang sehingga tidak berdesak-desakan. Intinya kita terima mereka datang tadi jam 7:15. Kemudian kita laksanakan plotting pengamanan dan pelayanan dulu. Kemudian penumpang turun itu pada pukul jam 8 tepat. Berapa banyak jumlah penumpang kemudian? Sesuai dengan manifest 1.114. 1.114. Sampai saat ini kami belum ada informasi ketambahan. Tetapi ini yang sudah data baik dari kota, gugus penanganan COVID Kota Tual maupun Kabupaten Maluku Tenggara sudah menginventarisir sehingga pada para penumpang ini semua diarahkan menuju ke lokasi. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Maluku Tenggara Albert F. Ruan yang turun langsung melakukan pemantauan di lapangan kepada tim DMS Media Group menyampaikan apresiasi langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara maupun Kota Tual yang menangani para penumpang yang datang hingga mengantar penumpang ke setiap kecamatan lokasi tempat mereka masing-masing dengan pengawalan oleh petugas dan tim dari setiap SKPD yang diberi tugas masing-masing. Diupayakan secara maksimal untuk Kabupaten Maluku Tenggara, dan memang kalau dilihat masih ada kekurangan sedikit dari segi transportasi yang harus disiapkan oleh pemerintah daerah untuk mengantar para pendatang ke kecamatan masing-masing. Ini antar langsung ke kecamatan ya? Untuk Kabupaten Maluku Tenggara antar langsung ke kecamatan ya? Kan sudah ada rapat teknis bersama dengan Bupati bersama dengan OPD supaya mempersiapkan OPD untuk penjemputan. Jadi ada 3 OPD, 1 kecamatan. Seperti diketahui, kapal Ngapulu adalah kapal milik PT Pelni yang terakhir diizinkan masuk di Pelabuhan Yosudarso Kota Tual. Karena mulai tanggal 15 April, akses untuk bersandar di Pelabuhan Yosudarso khusus bagi kapal-kapal milik PT Pelni sementara ditutup hingga 31 Mei 2020. Keputusan penutupan ini dikeluarkan melalui surat persetujuan bersama bernomor 525 Datar 1/2221 Setda dan nomor 552 Datar 1/900 tentang pemberhentian sementara pelayaran kapal penumpang PT Pelni dan PT ASDP di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual yang ditandatangani langsung oleh Wali Kota Tual dan Bupati Maluku Tenggara.
Kodim 1504 Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease bersama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon melakukan patroli gabungan untuk mengimbau dan mensosialisasikan kepada warga masyarakat tentang pentingnya menggunakan masker pada saat keluar rumah di beberapa ruas jalan dalam Kota Ambon. Patroli gabungan serta himbauan yang dilakukan oleh petugas saat ini dalam mendukung program pemerintah sekaligus menyadarkan masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan diri dengan sering mencuci tangan, menjaga kebersihan lingkungan, dan selalu menggunakan masker untuk mencegah penularan virus COVID-19 yang saat ini telah tertular di beberapa warga Kota Ambon. Pantauan tim DMS Media Group saat patroli digelar oleh petugas TNI Polri dan Satpol PP Kota Ambon di beberapa ruas jalan yang merupakan tempat rutinitas warga. Pada Selasa 14 April, terlihat puluhan petugas gabungan menggunakan mobil patroli dan juga 1 unit mobil dari Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Kota Ambon yang menggunakan pengeras suara untuk mengimbau warga. Walaupun pemerintah telah berulang kali melakukan himbauan kepada warga masyarakat tentang hal tersebut, akan tetapi banyak warga masyarakat yang kedapatan belum mengikuti himbauan yang disampaikan oleh pemerintah Kota Ambon. Hingga saat dilakukannya patroli dan kedapatan warga tidak memakai masker ketika berjalan di jalan maupun menggunakan kendaraan serta melakukan aktivitas. Petugas tidak segan-segan untuk turun langsung menegur warga yang tidak mematuhi aturan tersebut. Kesadaran warga tentang pentingnya menggunakan masker demi menjaga kesehatan untuk terhindar dari COVID-19 banyak terlihat di pusat perbelanjaan seperti kawasan Terminal Mardika, Kota Ambon. Terdapat sebagian pedagang yang berjualan tidak menggunakan masker dan juga tidak menjaga jarak saat melakukan komunikasi dengan pembeli yang datang. Dengan adanya patroli yang dilakukan, tim gabungan langsung turun ke masyarakat saat ini. Kiranya dapat menegur langsung warga yang tidak mengerti tentang bahaya virus corona, sehingga dapat membantu warga masyarakat tentang pentingnya menggunakan masker dalam pencegahan penularan penyakit yang mematikan ini. Dinas Kesehatan Kota Ambon akan melakukan tes guna mendeteksi virus corona menggunakan 2 metode, yakni rapid test dan swab tenggorokan kepada 256 orang yang pernah melakukan kontak langsung dengan pasien 02 yang telah dinyatakan positif COVID-19 di Kota Ambon. Penegasan ini disampaikan langsung Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon Wendy Pelupesi kepada tim DMS Media Group. Ditegaskan, Pelupesi hasil tracing atau pelacakan tim dari Dinas Kesehatan Kota Ambon terhadap pasien 02, 03, dan seterusnya yang telah dinyatakan positif COVID-19, pihaknya menemukan sebanyak 256 orang pernah melakukan kontak langsung dengan pasien. Dengan demikian, pihaknya telah mengajukan ke Dinas Kesehatan Provinsi Maluku untuk selanjutnya melakukan swab kepada 21 orang dari 256 orang yang telah menjalani rapid test, di mana ke-21 orang tersebut terdiri dari petugas kesehatan termasuk dalamnya dokter dan perawat yang selama ini menangani pasien 02 sejak awal hingga dinyatakan positif. Dikatakan Pelupesi 21 orang yang akan menjalani swab dikategorikan sebagai orang yang melakukan kontak erat dengan resiko tinggi. Untuk itu pemeriksaan dengan sistem swab akan dilakukan guna memastikan apakah ke-21 orang tersebut positif atau negatif. Disinggung soal kemungkinan adanya penambahan jumlah pasien yang dinyatakan positif COVID-19 di Kota Ambon, kata Pelupesi hal tersebut bisa saja terjadi karena semua masih menunggu hasil swab yang dilakukan di Balai Teknik Kesehatan Lingkungan Pengendalian Penyakit BTK-LPP kelas 2 Ambon. Jadi sampai saat ini itu sudah 256 yang berkontak dengan mulai dari 02 dan sebagainya, dan penelusuran ini masih 03, 04, 05 ini masih kita cari terus untuk yang mana kontak erat risiko tinggi dan kontak erat risiko rendah yang akan kita lakukan rapid dan swab. Kami telah mengajukan ke Dinas Kesehatan Provinsi dalam hal ini BTKL untuk melakukan swab itu kepada 21 orang yang kontak langsung, termasuk petugas kami, petugas beberapa dokter dan perawat yang
memang selama ini mulai dari penyelidikan epidemiologi sampai ke keluarga tersebut positif, itu yang akan dilakukan swab pada hari ini, dan beberapa perawat yang ada di puskesmas. Data terkini COVID-19 di Kota Ambon yang dikutip dari situs pemerintah Kota Ambon, gugus tugas COVID-19 Kota Ambon, tertanggal 14 April 2020, total kasus 66, 51 orang dalam pemantauan ODP, pasien dalam pengawasan PDP 6 orang, terkonfirmasi 10 positif dan 1 sembuh. Sementara total keseluruhan data kasus COVID-19 untuk Provinsi Maluku yang berhasil dirilis dari Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 pada hari Senin 13 April terjadi penambahan pasien positif corona menjadi 14 orang. Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah mengikuti kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan rencana kerja pemerintah daerah Musrembang RKPD Provinsi Maluku yang dipimpin langsung Gubernur Maluku Murad Ismail dengan menggunakan video conference di Baleo Insinyur Soekarno Kota Masohi. Musrembang RKPD yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Maluku pada Selasa 14 April diikuti oleh 11 kabupaten kota di Maluku untuk mendengarkan masukan dan saran dari setiap kepala daerah terkait rencana pembangunan ke depan nantinya di masing-masing daerah. Pada kesempatan tersebut, Bupati Maluku Tengah Tuasikal Abua menghadiri kegiatan Musrembang RKPD menyampaikan masukan langsung ke Gubernur dengan mengatakan beberapa masalah yang dihadapi pemerintah Kabupaten Maluku Tengah saat merebaknya pandemi COVID-19 muncul sejumlah persoalan mulai dari masalah kesehatan termasuk masalah ekonomi, kesenjangan sosial di tengah-tengah masyarakat terutama di Kabupaten Maluku Tengah. Beberapa anggaran yang seharusnya diterima oleh seluruh daerah seperti dana alokasi khusus telah ditarik oleh pemerintah pusat dan 50% anggaran telah digunakan untuk penanganan kasus COVID-19 yang saat ini dihadapi. Tuasikal berharap dengan adanya segala upaya pemerintah untuk mengatasi masalah virus COVID-19 ini menjaga kondisi kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah sehingga nantinya tidak jatuh ke titik yang paling rendah. Tahun ini Kabupaten Maluku Tengah tidak lagi berbicara tentang peningkatan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan infrastruktur yang berkualitas, tapi saat ini berupaya untuk bertahan dalam menjaga kondisi kesehatan dan sosial ekonomi yang tetap dapat bertahan dalam kondisi yang sangat buruk. Tuasikal juga mengusulkan dalam anggaran percepatan pembangunan Kabupaten Maluku Tengah tahun 2021, APBN dapat dialokasikan untuk pembangunan bendungan dan irigasi, normalisasi sungai, perluasan areal persawahan, pembangunan jaringan air bersih, pembangunan jalan dan jembatan, terutama jalan di daerah pegunungan untuk akses ke desa-desa terpencil. Pengembangan pelabuhan laut, pengawasan industri perikanan dan perkebunan, pembangunan rumah susun, serta peningkatan program BPJS. Untuk meningkatkan kehidupan masyarakat yang lebih maju dan sejahtera di Kabupaten Maluku Tengah. Melalui momentum Musrembang RKPD ini, seyogianya kita harus berpikir bahwa tahun depan dan kedepannya harus kita bangkit dan mampu memulihkan seluruh sendi-sendi kehidupan yang terpuruk di tahun ini. Atas dasar itu, kami mengusulkan agar pembangunan nasional tahun 2021 lebih fokus kepada pembangunan daerah, di mana sebagian besar realokasi anggaran dari pemerintah pusat lebih diarahkan ke Indonesia bagian timur, termasuk di Kabupaten Maluku Tengah. Dalam kegiatan Musrembang RKPD 2021 yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Maluku dengan menggunakan video conference, Gubernur Maluku Murad Ismail menyampaikan kepada seluruh pimpinan Bupati Wali Kota mengenai permasalahan COVID-19 yang dihadapi saat ini telah mengubah wajah sosial dan ekonomi bukan saja di Maluku, akan tetapi di seluruh dunia, termasuk juga struktur dan tata cara beribadah harus disesuaikan untuk menghindari
penyebaran COVID-19 secara bersama-sama dengan tetap mengedepankan aturan yang telah diambil baik secara nasional maupun regional di daerah masing-masing guna memutus mata rantai penularan COVID-19 di wilayah Maluku. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Geofisika Kelas 1 Karangpanjang, Ambon mencatat gempa bumi dengan magnitudo 4,8 kembali mengguncang Kabupaten Maluku Tengah pada pukul 00:10 waktu Indonesia Timur, disusul dengan gempa lanjutan sebanyak 4 kali. Rizky Muhammad Rahman selaku staf BMKG Kelas 1 Ambon saat ditemui tim DMS Media Group hari Rabu 15 April di kantor BMKG menjelaskan terkait gempa yang mengguncang Kabupaten Maluku Tengah. Ia mengatakan telah terjadi gempa bumi dengan kekuatan 4,8 magnitudo yang dirasakan di daerah Masohi, Elpa Putih, Saparua, dan Ambon yang dirasakan dengan kekuatan 3-4 Modified Marshall Intensity. Sementara khusus untuk di wilayah Ambon, gempa dirasakan dengan kekuatan guncangan 2 MMI. Diakuinya sampai dengan Rabu 15 April, BMKG terus mengupdate gempa yang terjadi di mana tercatat ada 4 kali gempa bumi susulan dari gempa semalam. Sementara penyebab terjadi gempa, kata Rahman, diduga diakibatkan ada aktivitas sesar lokal, yaitu sesar kawah, dan titik pusat gempa ini terjadi di darat, namun tidak berpotensi tsunami. Akibat gempa 4,8, tidak ada laporan soal kerusakan ataupun korban dan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Masyarakat diminta untuk terus melihat informasi terkini mengenai gempa langsung ke situs resmi milik BMKG guna menghindari pemberitaan hoax soal gempa. Kami informasikan tadi malam ya memang terjadi gempa bumi signifikan yang dirasakan di Masohi 3-4 MMI, kemudian juga di Elpa Putih, di Saparua, dan juga di Ambon. Di Ambon 2 MMI hanya dirasakan oleh beberapa orang. Update sampai pagi ini, tadi kita telah mencatat 4 kali gempa bumi susulannya dari gempa bumi tadi malam yang terjadi jam 12:10 gitu. Kemudian mengenai mekanisme sumbernya, kami menduga bahwa itu diakibatkan oleh aktivitas sesar lokal. Di petanya peta geologi ialah sesar kawah, kemungkinan kita menduga sesar itu. Kemudian juga gempa ini di darat, jadi tidak berpotensi tsunami. Ditambahkannya, gempa ini tidak ada kaitannya dengan gempa yang terjadi di tahun 2019 lalu. Ini merupakan gempa yang beda segmen dan beda sesar, lagi pula posisi gempa lebih dekat dengan daerah Elpa Putih dan Masohi. Untuk gempa tahun 2019 lalu, pusat gempa ada di daerah Kairatu, Kabupaten Seram bagian barat. Selama pemantauan BMKG selama 1 minggu, ada beberapa gempa signifikan yang dirasakan, terutama gempa yang terjadi di Kairatu beberapa hari lalu, dan ini dari pusat gempa yang terjadi di tahun 2019. Gempa-gempa yang terjadi selama 1 minggu terakhir ini tidak terlalu signifikan dengan magnitudo 3,0 MMI.